Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kitab Kejadian sebagai bacaan pertama hari ini menggambarkan satu refleksi kepada kita semua, bagaimana kita mau belajar sebagai para pengikut Tuhan yang betul-betul diarahkan oleh Tuhan, dan kita mau belajar untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu. Dan di dalam perjalanan hidup manusia seperti digambarkan oleh kitab Kejadian, manusia ingin menyaingi Tuhan. Dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia cenderung menyamakan dirinya dengan Tuhan. Akibatnya, Tuhan membuat mereka menjadi berserakan ke seluruh bumi. Nada yang sama kembali kita baca dan renungkan di dalam Injil Markus hari ini. Tidak ada gunanya orang memperoleh seluruh dunia, namun dia kehilangan nyawanya. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal diri dan siap memikul salibnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dari dua bacaan suci ini kita mau masuk di dalam satu refleksi bersama bahwa semua yang kita miliki, entah itu bakat, kemampuan intelektual, uang, harta benda, itu adalah berkat dari Tuhan untuk kita. Tuhan memberi semuanya itu supaya membantu kita. Tetapi sebagai orang beriman, hendaknya semua yang sudah Tuhan berikan itu kita gunakan untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini, bukan untuk menjadikan kita sebagai orang yang sombong, orang yang angkuh. Kerajaan Allah sesungguhnya yang mau kita bangun di bumi ini adalah damai sejahtera, sukacita, dan pengampunan itu. Maka ketika kita diajak untuk menjadi pengikut Kristus, sangat dibutuhkan penyangkalan diri agar kita tetap menjadi pribadi yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati dan ketaatan inilah yang memampukan kita untuk bisa bertahan dan membangun fondasi iman kita yang benar. Dan dikatakan oleh Santo Petrus Damian, kalau kita mau menghadirkan Tuhan di bumi ini, maka kita perlu ada satu semangat kerendahan hati itu. Sehingga kita sebenarnya hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Maka Santo Petrus Damian mengatakan begini untuk kita. Semoga Kristus terdengar dalam bahasa kita. Semoga Kristus itu terlihat dalam hidup kita, dan semoga Dia, Kristus, terlihat dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita siap menjadi bentara Kristus di tengah dunia ini yang membawa kebaikan dimanapun kita berada.
Dan semoga nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam setiap karya perutusan kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.